mendemonstrasikan tugas praktik mengelola arsip manual dan digital. Terima kasih. Surat masuk yang dikirim ke perusahaan akan diunduh lalu dicetak oleh staf administrasi. Begitupun juga surat keluar yang dikirim dari perusahaan ke klien akan dikirimkan oleh staf administrasi ke email perusahaan klien. Surat masuk dan surat keluar yang sudah dicetak akan dimasukkan ke dalam buku agenda surat masuk atau surat keluar yang nantinya akan didisposisi seperti itu. Buku agenda surat masuk adalah buku catatan yang dipakai untuk merekam semua surat resmi yang diterima oleh instansi atau organisasi. Tujuannya agar setiap surat tercatat rapih, mudah ditelusuri, dan tidak ada yang terlewat untuk ditindaklanjuti. Fungsi buku agenda surat masuk yaitu sebagai bukti penerimaan surat, sebagai alat pengendali untuk memantau surat yang sudah diterima dan ditindaklanjuti, dan juga sebagai arsip sementara sebelum surat diarsipkan permanen. Sedangkan buku agenda surat keluar adalah buku catatan untuk merekam semua surat resmi yang dibuat dan dikirimkan oleh instansi atau organisasi. Tujuannya supaya setiap surat keluar tercatat, terkontrol, dan mudah ditemukan kembali jika dibutuhkan. Fungsi buku agenda surat keluar yaitu sebagai bukti pengiriman surat dari instansi, sebagai alat pengendali agar tidak ada surat ganda yang terlewat, atau sebagai arsip sementara sebelum disimpan permanen. Lembar disposisi adalah lembar pengantar yang ditempel atau menyertai surat masuk. Fungsinya untuk mencatat data surat masuk, merekam instruksi pimpinan tentang tindak lanjut surat, dan juga menjadi bukti tindak lanjut dan alur distribusi surat di instansi. Cara mencatat surat masuk ke lembar disposisi, langkah-langkahnya itu buka surat masuk, pastikan sesuai daftar agenda surat masuk. Lalu, catat data surat pada bagian identitas lembar disposisi, dari mulai nomor agenda, tanggal terima, nomor surat, tanggal surat, dari instansi atau perorangan mana yang mengirim, dan juga perihal. Lalu, serahkan surat dan lembar disposisi ke pimpinan untuk diberikan disposisi. Kemudian, pimpinan mengisi disposisi, diteruskan kepada siapa dan instruksinya apa. Lalu distribusikan surat. Itu setelah pimpinan memberi instruksi, surat dan lembar disposisi diteruskan kepada pejabat atau bagian terkait. Lalu catat tindak lanjut di kolom catatan atau keterangan setelah surat ditindaklanjuti. Seperti itu cara mengisi lembar disposisi. Kartu indeks biasanya digunakan untuk mencatat informasi penting dalam bentuk singkat, rapih, dan mudah dicari kembali. Kartu ini sering dipakai di perkantoran, perpustakaan, maupun untuk belajar. Cara menulis di kartu indeks yaitu kita harus menggunakan tulisan singkat, padat, dan jelas. Tuliskan satu topik per kartu. Jika untuk arsip, cantumkan kode klasifikasi di pojok kanan atas. Klasifikasi arsip adalah pengelompokan arsip berdasarkan isi, fungsi, dan tujuannya agar lebih mudah disimpan, dicari, dan digunakan kembali. Kalau kita fokus pada klasifikasi arsip berdasarkan subjek, maka arsip dikelompokkan sesuai dengan pokok masalah atau bidang kegiatan yang ada di organisasi, misalkan keuangan, pemasaran, produksi, dan lain-lain.
Menyimpan arsip secara manual dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan arsip fisik seperti surat, dokumen, maupun berkas penting ke dalam map, ordner, atau filing kabinet sesuai sistem penyimpanan yang dipilih. Misalnya berdasarkan abjad, nomor, tanggal, atau subjek. Setiap arsip diberi kode atau label agar mudah ditemukan kembali. Setelah itu, arsip disimpan secara rapi dan teratur di tempat penyimpanan khusus yang aman dari kerusakan, debu, dan kelembaban, sehingga dokumen tetap terjaga dan mudah diakses ketika diperlukan kembali suatu saat nanti. Menyimpan arsip secara digital yaitu pertama, kita masuk ke dalam Google Drive, setelah itu buat folder sesuai kebutuhan agar arsip tersusun rapi. Misalnya folder surat masuk, surat keluar, atau keuangan. Kemudian unggah dokumen ke dalam folder tersebut dan pilih menu upload file. Lalu berikan nama file yang jelas agar mudah ditemukan kembali. Untuk memudahkan pencarian, buatlah daftar indeks arsip di Google Sheet yang memuat nomor arsip, subjek, tanggal, dan lain-lain. Pemeliharaan file digital secara berkala dilakukan agar arsip tetap aman dan mudah diakses. Caranya adalah dengan menata file sesuai klasifikasi dalam folder yang rapih, memberi nama file secara konsisten, serta melakukan pengecekan rutin untuk memastikan file tidak rusak atau terhapus. Selain itu, lakukan backup ke penyimpanan lain seperti hard disk eksternal atau cloud. Hapus file yang sudah tidak diperlukan dan perbarui hak akses agar hanya orang yang berwenang yang bisa membukanya. Dengan pemeliharaan berkala, arsip digital akan lebih terjaga dan terorganisir dengan baik.